Pemirsa, apa kabar Gede? Baik, alhamdulillah. Baik ya, senang sekali. Kita memulai minggu ini di hari Senin dengan Hari Sumpah Pemuda. Betul. Ini merupakan hari yang sangat spesial. Betul, tahun ya kan? bersejarah di mana seluruh pemuda yang ada di Republik ini, dari ujung utara ke selatan, dari timur ke barat. Kenapa ini jadi berubah nih? Kamu aksennya dari Jawa jadi Batak banget ini ya. Timur ke barat itu bersatu padu untuk mewujudkan semangat menjadi satu Indonesia. Betul sekali, kan? satu tanah air kita, satu bahasa, ya kan? Dan juga kita semuanya harus menciptakan persatuan. Apalagi kita sekarang kan masih ada di tengah-tengah pesta demokrasi ya. Pilkada belum usai, masih terus berjalan. Jadi kita harus terus mengingatkan agar persatuan itu jangan kekang ya. Terus dijaga, dan sebagian Anda yang di rumah mungkin hari ini ada yang ikut upacara Hari Sumpah Pemuda. Selamat merayakan Hari Sumpah Pemuda bersama dengan institusinya, bersama dengan teman-temannya, bersama dengan sahabat-sahabatnya, dan kami juga nanti akan melaporkan beberapa informasi, ada juga termasuk terkait dengan gelaran Sumpah Pemuda ini ya. Betul sekali, ada Presiden terpilih Prabowo Subianto yang juga akan melaksanakan upacara di istana ya. Nanti kita akan kabarkan pastinya, tapi kami senang sekali pemirsa dapat kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik, dan inspiratif untuk Anda. Betul, dan dalam edisi hari ini kami juga akan membahas informasi yang sedang viral, menggugah rasa empati masyarakat. Sebuah gebrakan. Betul, ada juga yang mungkin ada yang gemes juga ya, mengenai Ronald Tanur yang akhirnya pemirsa ditangkap oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan kita pantau apakah hari ini ada pemeriksaan terhadap dirinya terkait kasus suap yang menjerat sejumlah pihak. Bersama saya Gede Satria dan rekan saya Ayanu Pas pemirsa, inilah ANS Today selengkapnya. Ya pemirsa, berusaha kabur dari kejaran petugas, pelaku curanmor nekat menabrak polisi. Nekat betul ini ya, ini polisi pun melepaskan tembakan peringatan untuk meringkus pelaku. Seorang pelaku curanmor disergap tim Diserse Kriminal Polsek Rungkut, Surabaya. Petugas pun melepaskan tembakan peringatan untuk meringkus pelaku. Penyergapan berlangsung dramatis karena pelaku sempat nekat menabrakkan kendaraannya ke arah petugas. Akibatnya 2 orang polisi terluka akibat terseret kendaraan pelaku. Di depan lampu traffic light kebun binatang. Nah, saat akan dihentikan ternyata pelaku tidak kooperatif. Pelaku naik mobil, nah kemudian mencoba kabur, putar balik lawan arah sampai ke Taman Bungkul. Sampai Taman Bungkul kembali ke jalurnya, kemudian terjebak lagi di lampu merah, akhirnya menabrak juga beberapa kendaraan di situ. Saat ini pelaku sudah diamankan bersama barang bukti dan menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Rungkut, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Al-Naura, seorang selebgram Palembang, 3 tahun kabur dari kasus penipuan investasi bodong, akhirnya berhasil ditangkap Interpol di Tokyo, Jepang. Ya, ironisnya ini pemirsa, tiba di bandara dengan memakai kacamata hitam. Si tersangka ini melambaikan tangan kepada korbannya, seakan-akan tidak ada penyesalan. Al-Naura Karima Pramesti, usia 32 tahun, ditangkap Kejaksaan Agung yang bekerja sama dengan Kepolisian Tokyo dan Interpol Jepang. Selebgram asal Palembang ini merupakan buronan Interpol atas kasus penipuan dan investasi bodong. Saat tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, dengan memakai kacamata hitam berjalan digiring petugas. Menyebalkannya, dirinya malah melambaikan tangan ke para korbannya, terlihat seakan tanpa ada penyesalan dan rasa bersalah. Sebelum berhasil ditangkap oleh Interpol usai berpindah-pindah tempat dari satu negara ke negara lainnya, dirinya dibawa petugas dengan menggunakan mobil tahanan tiba di Kejaksaan Negeri Palembang. Al-Naura, terpidana selebgram, banyak melakukan penipuan terhadap para korban.
dengan modus penipuan berkedok investasi bisnis tanah modal untuk menjual baju dan kain miliknya dengan keuntungan 9%. Syarat fotokopi KTP dengan uang minimal 10 juta rupiah. Selebgram Al-Naura ini merupakan terpidana DPO yang kabur saat hendak ditahan dari penetapan hukum 2 tahun penjara putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Upaya hukum tingkat kasasi jaksa yang sebelumnya Al-Naura bebas dari vonis Pengadilan Negeri Palembang menang di tingkat upaya hukum banding Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan. Terpidana Al-Naura berhasil ditangkap Interpol atas kerjasama diplomatik antar negara. Terpidana ini selalu membikinkan konten ataupun TikTok. Nah, disitulah ada yang suka dan tidak suka. Sehingga dari korban merasa, tadi, kenapa kok tidak ditangkap, Pak? Padahal orang ini aktif di TikTok. Ya, karena yurisdiksinya di luar Indonesia, jadi ada prosedur yang harus kita lalui. Selanjutnya, terpidana selebgram Al-Naura Karisma langsung dibawa petugas ke Lapas Perempuan Merdeka guna menjalani putusan hukumnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, kita sudah bahas tadi bahwa kita akan membahas soal informasi yang lagi panas-panasnya. Betul, dan akhirnya menyeret beberapa pihak dan bikin orang terbelalak kaget begitu ya. Betul. Ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ini menangkap Ronald Tanur, terpidana kasus tewasnya Dini Sera di kawasan Pakuwon City, Surabaya. Ya, usai menjalani proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan, pemirsa, Ronald Tanur ini dibawa ke Rutan Medaeng untuk menjalani hukuman. Ronald Tanur ditangkap tim Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di rumahnya di kawasan Surabaya, Jawa Timur pada hari Minggu. Eksekusi anak Edward Tanur, mantan anggota DPR RI itu berjalan lancar tanpa adanya perlawanan. Usai dilakukan eksekusi, Ronald Tanur akan segera dijebloskan ke Medaeng atau Rutan Kelas 1 Surabaya. Menurut Mia Amiati, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, apabila dalam beberapa waktu ke depan pihak Kajari memiliki novum atau bukti baru yang belum pernah diajukan ke pengadilan, maka jaksa bakal akan melakukan peninjauan kembali terkait putusan kasasi Ronald Tanur yang dijatuhi hukuman 5 tahun oleh Mahkamah Agung. Sesuai dengan yang sudah diketahui oleh teman-teman bahwa majelis hakim pada tingkat Mahkamah Agung memberikan keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan alternatif kami yang kedua, yaitu mengenai pasal 359 KUHP ayat 3. Jadi artinya bahwa di sini terdakwa itu benar-benar terbukti bersalah. Meskipun dari ukuran dari aturan bahwa kami kecewa, ya boleh katakan kecewa, tetapi kami sudah bisa berbesar hati karena yang besar terbukti bersalah. Itu aja. Yang pertama terbukti bersalah. Nanti kalau misalnya di bidang ada novum bisa kita bayarkan rekan. Tapi sekarang tidak menghalangi upaya hukum untuk kita laksanakan eksekusi terlebih dahulu dan pimpinan melaksanakan segera eksekusi. Kemudian dakwaan alternatif mungkin teman-teman masih hafal. Yang pertama berkaitan dengan ke-1 pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, kemudian yang kedua pasal 351 ayat 3 KUHP yang saya sampaikan tadi yang terbukti oleh majelis hakim pada tingkat pengadilan Mahkamah Agung, tingkat kasasi, dan yang ketiga adalah dakwaan ketiga ada 359 KUHP dan 351 ayat 1 KUHP dan terbukti di dakwaan alternatif yang kedua. Dan di sini tuntutan yang kami ajukan pada itu adalah tuntutan dengan mencoba untuk bisa menuntut yang bersangkutan dengan tuntutan pidana penjara 15 tahun, di mana kami merupakan ada pasal 338 KUHP, tapi tidak bisa dibuktikan oleh pihak majelis hakim, akhirnya putus dengan putusan pasal 351 ayat 3 KUHP. Ronald Tanur sendiri bungkam dan tidak memberikan keterangan saat ditanyai oleh awak media ketika akan dibawa ke Rutan Kelas 1 Surabaya. Ada permohonan maaf, Mas. Mas, mungkin ada permohonan maaf, Mas. Mas Ronald, ada mau disampaikan, Mas? Komentar sedikit, Mas. Mas, soal 5 tahun gimana, Mas? Kurang atau gimana, Mas? Sebelumnya Mahkamah Agung telah membatalkan putusan bebas terdakwa Ronald Tanur dari Pengadilan Negeri Surabaya. Melalui langkah kasasi, MA menjatuhkan Ronald Tanur hukuman 5 tahun penjara.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Rahmat Ilyasan di Rutan Kelas 1 Surabaya di Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Rahmat. Waalaikumsalam, selamat pagi, Gede dan Ayah. Iya, Mas Rahmat, ini usai ditangkap kemarin ya ini ya, tepatnya ya, Mas Rahmat ya. Ini hari ini apakah ada pemeriksaan lanjutan nih ke Ronald Tanur nih, Mas Rahmat? Baik, selamat pagi Gede dan Ayah. Saat ini saya berada di rumah tahanan Medaeng di Sidoarjo, Jawa Timur, di mana belakang saya ini adalah rumah tahanan terbesar di Jawa Timur, di mana Ronald Tanur terdakwa pembunuhan dari kasnya sendiri, yakni Dini Sera, saat ini berada di rumah tahanan Medaeng setelah kemarin dilakukan eksekusi oleh Kejati Jawa Timur. Setelah melakukan pemeriksaan dan juga proses administrasi di gedung Kejati Jawa Timur, Ronald Tanur saat ini sudah ada di dalam rutan Medaeng di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. Demikian Gede dan Ayah. Mas Rahmat, di dalam rutan Medaeng ini apakah Anda mendapat informasi Ronald Tanur ini ada dicampur dengan terpidana yang lain atau ada sel khusus, Mas? Baik, jadi sejauh ini kita belum ada informasi dari rutan Medaeng di Jawa Timur ini, di Sidoarjo, Jawa Timur, karena saat ini prosesi Ronald Tanur ada di dalam, tidak ada aktivitas rilis ataupun dari keterangan dari pihak rutan Medaeng di kawasan Jalan Medaeng, Jawa Timur ini. Jadi demikian, tidak ada informasi sama sekali. Dan kemungkinan setelah adanya penjeblosan Ronald Tanur ke rutan Medaeng ini, semua tahanan dicampur jadi satu, tidak ada pemilihan antara rutan sendiri atau terdakwa lainnya. Demikian, Gede. Mas, kalau kita lihat usai ditangkapnya kemarin, apakah ada keluarga yang mungkin melihat atau menjenguk dari Ronald Tanur itu sendiri? Sejauh ini pantauan kami yang ada di rutan Medaeng belum ada informasi sama sekali, dan juga masih ada beberapa tahanan lainnya dan juga keluarga tahanan lainnya menjenguk tahanan keluarga lainnya. Tapi tidak ada keluarga dari Ronald Tanur sendiri. Demikian, Ayah. Iya. Baik, terima kasih Mas Rahmat Ilyasan atas informasi Anda, dan kami akan terus menanti informasi terkini terkait kasus atau penangkapan ya, terpidana kasus Ronald Tanur ini yang ada di Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali, Mas Rahmat. Dan pemirsa, Kejaksaan Agung ini menyita uang senilai hampir 1 triliun rupiah dari rumah maklar kasus suap Ronald Tanur, yaitu Zarof Rikar. Iya, Zarof Rikar ini mengumpulkan uang tersebut, pemirsa, dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung memamerkan tumpukan uang dan emas hasil penyitaan di rumah maklar kasus suap Ronald Tanur, Zarof Rikar. Richard maksud kami. Dan nilai uang yang disita ini mencapai lebih dari 920 miliar rupiah dalam mata uang dolar Hong Kong dan euro. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kg. Zarof Richard mengaku mengumpulkan uang tersebut dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Pemirsa, Zarof Richard kini ditahan oleh Kejaksaan Agung. Zarof Richard merupakan mantan pejabat di Mahkamah Agung dan pensiun pada 2022. Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di Mahkamah Agung, dan dalam LHKPN, harta kekayaan Zarof Richard tercatat lebih dari 51 miliar rupiah. Selain itu, Zarof Richard merupakan produser film Sang Pengadil yang tayang di bioskop pada Oktober 2024 ini. Film ini berkisah tentang kehidupan seorang hakim. Setelah itu, uang tersebut disampaikan ZR, disimpan ZR di dalam brankas yang berada pada ruang kerja dalam rumah ZR. Selain perkara perbuatan jahat untuk melakukan suap tersebut,
saudara ZR pada saat menjabat, ya, pada saat menjabat sebagai Kapus Diklat tadi ya saya katakan, menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk berbagai macam uang, ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing. Sebagaimana kita lihat di depan ini, yang seluruhnya jika dikonversi dalam bentuk rupiah sejumlah 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Kami penyidik sebenarnya juga kaget, ya, tidak menduga bahwa di dalam rumah ada uang hampir 1 triliun dan emas yang beratnya hampir 56 ya kilogram. Nah, jadi itu jawabannya, ya. Kapan ini diperoleh? Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ini dikumpulkan mulai tahun 2000. Tadi yang saya dengar 2012 sampai 2022. Karena 2022 sampai sekarang yang bersangkutan sudah purna tugas. Dari mana uang ini berasal? Menurut keterangan yang bersangkutan bahwa ini diperoleh dari pengurusan perkara. Informasi lain pemirsa, seluruh anggota Kabinet Merah Putih hingga Kepala Badan mendaki Lembah Tidar di hari terakhir retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Iya, momen para anggota Kabinet Merah Putih ini mendaki Lembah Tidar dibagikan sejumlah anggota Kabinet di media sosialnya. Momen para anggota Kabinet Merah Putih mendaki Lembah Tidar dibagikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di Instagram pribadinya. Mengenakan setelan olahraga, seluruh anggota Kabinet Merah Putih, Kepala Badan hingga utusan khusus berkumpul untuk mendaki Lembah Tidar di hari terakhir pembekalan. Mereka kemudian bersama-sama mendaki Lembah Tidar yang memiliki ketinggian 503 meter di atas permukaan laut. Lembah Tidar sendiri adalah kawasan yang terletak di kaki Gunung Tidar yang berbentuk sebuah bukit kecil dan berada di tengah-tengah kota Magelang, Jawa Tengah. Selain Bima Arya, momen mendaki ke Lembah Tidar juga dibagikan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Bagus Oka secara antusias mendaki ke Lembah Tidar hingga sampai ke puncaknya. 503 meter di atas permukaan. Mendaki Lembah Tidar ini dilakukan seluruh anggota Kabinet Merah Putih di sela-sela retreat yang bukan menjadi agenda wajib. Istirahat dulu sebelum jalan lagi. Oke. Ya, sementara itu pemirsa, ratusan warga antusias mengiringi kepulangan Presiden Prabowo Subianto di kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ya, Prabowo berdiri di atas maung Garuda dan menyapa warga. Warga berkumpul di tepi jalan untuk melihat lebih dekat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Warga antusias dan menyoraki sang Presiden Prabowo yang berdiri di atas kendaraan buatan PT Pindad Maung Garuda, menyapa warga yang mengiringinya. Prabowo kemudian kembali ke Jakarta setelah mengikuti retreat Kabinet Merah Putih.
Ya, dalam debat Pilkada Jakarta, pemirsa, rencana calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil yang akan membangun Disneyland di Kepulauan Seribu ini diperdebatkan. Iya, seru ya. Anju Studio akan segera kembali sesaat lagi. Kita ke informasi Pilkada, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menggelar debat kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2024. Tadi malam saya juga ada di sana nih menyaksikan dan menjadi saksi. Luar biasa kan, saya nonton di rumah aja. Nonton di rumah, seru ya kayaknya. Seru, iya. Debat kedua bertema ekonomi dan kesejahteraan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memberikan kesejahteraan yang... Debat kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta digelar di Beach City International Stadium. Debat dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 150 menit dibagi menjadi 6 segmen. Dalam kesempatan ini, 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta menjelaskan program yang akan dilaksanakan jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memberikan kesejahteraan yang gubernur bagi semua golongan, semua agama. Sementara itu calon wakil gubernur nomor urut 2 Rano Karno mengaku kesulitan berkoordinasi dengan adanya 2 Kapolda dan 2 Pangdam. Sementara itu Ridwan Kamil menyatakan salah satu tugas pemimpin adalah mampu berkoordinasi dengan berbagai pihak. RK juga menyinggung kondisi Banten yang memiliki banyak proyek strategis nasional, namun indeks pembangunan manusia IPM justru turun. Kang Emil mungkin pura-pura nggak tahu, padahal dia tahu. Kang, saya jadi gubernur Banten cuma 1 tahun, Kang. Saya 2012 sampai 2013 jadi wakil gubernur, 2013 sampai 2015 jadi PLT gubernur, saya jadi gubernur 1 tahun. Banten ini aneh, Kang. Sejak dia lepas dari Jawa Barat tahun 2000, tanggal 4 Oktober 2000, sampai hari ini mungkin Akang bisa cek, Kapolda di Banten tuh ada 2. Kapolda Banten dan Kapolda Metro. Pangdamnya 2, Kang. Pangdam Siliwangi dengan Pangdam Jaya. Akang bisa bayangin bagaimana hasil berkoordinasi dengan situasi seperti itu. Singkat kata, Kang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang itu sudah established sebagai sebuah population. Tapi Pandeglang, Lebak harus diakui jujur. Karena itu saya bersyukur Presiden Jokowi memberikan 13 proyek nasional kepada Provinsi Banten. Yang pertama adalah Bandara Soekarno-Hatta itu diakui sebagai Bandara Banten, Kak, bukan Bandara Jakarta. Kemudian tol Serang-Panimbang itu juga diberikan oleh Provinsi Banten. Artinya Banten itu secara teritori sejahtera ada di Tangerang Raya. Cuman daerah Pandeglang, Lebak tentu sulit untuk dikembangkan. Tapi alhamdulillah dengan diberikannya kawasan ekonomi khusus yang ada di Tanjung Lesung, insya Allah Banten segera bisa mengejar indeks yang Akang impikan itu tadi. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Jakarta butuh pemimpin berpengalaman. Saya juga sama, Bang. Pangdamnya 2, Siliwangi Jaya untuk Bekasi dan Depok. Kapoldanya juga 2, Depok Bekasi Metro, sisanya Kapolda Jawa Barat. Tugas pemimpin adalah berkoordinasi. Apalagi tadi disampaikan fakta, udah dikasih begitu banyak proyek strategis nasional dari Pak Jokowi, kan. Tapi saya lihat catatan IPM turun bukannya naik. Tingkat pengangguran terbukanya hanya turun 0,8. Saya 5 tahun naik 3%. Desa tertinggal masih ada di akhir jabatan Abang, 48 desa tertinggal. Jadi poin saya, menjadi pemimpin tidak harus selalu mencari alasan-alasan ke orang lain. Mudah-mudahan kalau terpilih kita fokus Jakarta lebih baik di pasangan kita. Cukup. Atau Abang. Terima kasih.
Sementara itu pemirsa, calon gubernur di Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil membantah Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa. Saat menjadi gubernur Jawa Barat, anggarannya sempat difokuskan untuk penanganan COVID. Ya, sementara Dharma Pongrekun ini menyatakan sebagai pemimpin harus mengerti COVID itu isu kesehatan atau agenda politik global. Saya kira datanya mungkin keliru, Pak. Silakan dibaca lagi. Termiskin di Pulau Jawa bukan Provinsi Jawa Barat, provinsi lain di Pulau Jawa, silakan dibaca lagi. Yang kedua, waktu saya memulai jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal itu ada 1.100. 5 tahun kami bekerja dengan pemerataan ekonomi, dengan ekonomi digital desa, dengan program-program pemberdayaan pesantren-pesantren di desa. Hasilnya, Pak Dharma, dari 1.100 desa tertinggal, sangat tertinggal, di akhir jabatan kami jumlahnya menjadi 0. Kami berhasil mengenolkan desa miskin, tertinggal, sangat tertinggal, sehingga mendapatkan penghargaan tertinggi dari Kementerian Desa karena inovasi-inovasi pengentasan kemiskinan. Yang kedua, kami merasa bahwa Jawa Barat memang berbeda dengan Jakarta. Kami banyak mengurusi desa, 5.700 pedesaan, sehingga banyak hal-hal yang menurut saya membuat kami harus lebih bijak, tidak hanya membahas perkotaan. Dan tolong diingat, kami ini adalah dari semua yang hadir di sini, saya mengalami ujian sebagai pemimpin yang anggarannya harus direfocusing, yang tadinya untuk infrastruktur, kami geser untuk kemanusiaan, untuk bansos, untuk hajat hidup, dan lain sebagainya. Dan selama kekurangan dana seperti itu, kami mendapatkan penghargaan dari UNDP sebagai provinsi terbaik penanganan COVID di Asia Pasifik. Terima kasih. Seandainya saya menjadi seorang gubernur, jijik saya kalau saya bodoh, jijik saya kalau saya pengecut, jijik saya kalau saya pengkhianat. Maksudnya apa? Kalau ada sesuatu peristiwa yang demikian, alangkah baiknya kalau kita mengajak tim independen untuk meneliti data yang ada. Apakah betul-betul ini isu kesehatan atau agenda politik global? Bayangkan, baru ditemukan virusnya bulan Desember, 12 hari kemudian sudah ditentukan, lalu tidak melakukan prosedur golden postulat Koch yang seharusnya dilakukan. Lalu alat diagnosanya sangat sumir dan tidak diperuntukkan untuk itu. Itu adalah ciptaan Dr. Carey Mullis yang mendapatkan Piala Nobel tahun 1984. Jadi seharusnya sebagai pemimpin harusnya jangan kita berkhianat kepada rakyat. Terima kasih Bapak. Dharma, bayangkan ya, kita lagi bekerja, ada sebuah peristiwa besar yang ilmunya kita tidak tahu. Sebagai seorang pemimpin, jika kita tidak tahu, kita ini bertanya. Maka waktu COVID di Jawa Barat, saya ada tim ahli, Pak. Tim ahli kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia, dari Universitas Pajajaran. Kami 7 kali Zoom meeting dengan seorang dokter Indonesia yang kerjanya di WHO untuk menyingkronkan apa yang menjadi data-data dan apa yang kami alami. Yang kedua, sebagai gubernur, kami harus taat kepada yang namanya pemerintah pusat. Dalam hal ini tentu sekarang kalau gubernur, kita akan hormat taat kepada Bapak Prabowo Subianto. Nah, karena provinsi itu adalah bagian delegasi, salah satu tugasnya dari pemerintah pusat untuk apapun termasuk krisis-krisis di Indonesia. Terima kasih. Ya, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mempertanyakan rencana calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil yang akan membangun Disneyland di Kepulauan Seribu. Iya, ini sementara itu Ridwan Kamil ini menyinggung pemimpin yang bekerja tanpa daya imajinasi. Pertanyaan kami singkat dan sederhana. Dulu pada tahun 2018, Kang Emil pernah menyampaikan akan membangun Disneyland di Cikarang. Sekarang Kang Emil ketika menjadi calon gubernur di Jakarta
menyampaikan akan membangun Disneyland di Pulau Seribu. Sebetulnya akan dibangun di Cikarang atau di Pulau Seribu. Terima kasih. Mohon tenang, hadirin. Saya jawab dengan nilai saja. Banyak kerja, banyak catatan. Sedikit kerja, sedikit catatan. Tidak ada kerja, tidak ada catatan. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang berani ngambil keputusan. Walaupun dalam perjalanannya kadang berhasil, kadang gagal. Dan tugas pemimpin adalah berimajinasi. Seburuk-buruknya pemimpin adalah hanya mengerjakan apa yang ada tanpa daya imajinasi. Bung Karno melahirkan Indonesia oleh daya imajinasi. Indonesia disebut Imagine Community. Semua berimajinasi. Kalau urusan Disneyland itu kadang-kadang iya dalam political will-nya, tapi bisnis deal-nya mungkin tidak masuk dan lain sebagainya. Tapi yang penting itu berusaha. Karena seburuk-buruknya pemimpin adalah yang tidak mau berimajinasi, tidak mau berusaha, setelah terpilih hanya duduk diam untuk aman cari pemilihan di 5 tahun sebelumnya, selanjutnya. Jakarta ini sangat konkret karena kunjungan wisata di Kepulauan Seribu sangat sedikit. Kami mengusulkan ada kawasan Special Economic Zone. Saya sudah bertemu dengan beberapa pihaknya yang menyatakan sangat visible sehingga devisa bisa datang, atau istilah indef disebut dengan taman tertutup, Mas Pram. Jadi berbayar agar devisa masuk. Ya kelasnya nggak bisa kelas Ancol lagi, maka bahasa ke publik yang mudah disampaikan adalah naik kelas dari kelasnya Ancol menjadi kelas dunia. Bahasa destinasi global kelas dunia, Universal Studio, Disneyland, Global Village Dubai, itulah yang dibahasanya akan dimengerti oleh pihak-pihak internasional. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sementara itu pemirsa, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil menyampaikan salah satu visinya yang ingin membangun hunian di atas pasar untuk warga. Ya, sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono menjelaskan terkait rencana sekolah menengah atas gratis bersistem zonasi untuk sekolah negeri dan swasta dengan kriteria khusus. Maka dalam kewenangan gubernur ternyata ada pasar jumlahnya 140-an. Yang hari ini dalam teori kotanya masih single use, hanya pasar doang 2-3 lantai. Karena lahan mahal, itu bisa 3 fungsi. Pasar di bawah, atasnya hunian, dan lain sebagainya. Nah, jadi bentuknya bisa dimiliki, tapi harus dicek dulu yang namanya status BUMD Pasar Jaya. Jadi kita berinovasi dulu di aturan. Di luar pasar, ada atas stasiun juga bisa. Di atas jalan juga bisa, kayak MRT di Blok M, emang dibangun di atas apa? Di atas jalan, berarti kan bisa oleh sebuah peraturan. Justru ini sekolah-sekolah yang pada umumnya mereka ini di perkampungan ini tersedot, ya, ada keluhan dari mereka. Pas setelah ada zonasi, mereka pada lari ke negeri. Yang kedua juga dia dapat gratisan, sementara yang di swasta enggak, ya. Nah inilah yang akan kita ratakan supaya mereka tidak perlu jauh-jauh, terpaksa harus pakai angkutan kendaraan umum untuk menuju sekolah di negeri itu. Padahal di situ sesungguhnya ada swasta, nah tinggal bagaimana kita meningkatkan kualitas sekolah tersebut. Ya, pemirsa, calon gubernur nomor urut 2 Dharma Pongrekun akan mendidik masyarakat untuk mewujudkan pangan mandiri di Jakarta. Jadi setiap kecamatan kita jadikan kota wisata, sehingga pertanian mandiri di situ bisa berkembang. Kami akan menyiapkan tim ekonomi adab yang terdiri dari guru-guru honorer dan juga ahli di bidang pertanian yang akan mengajarkan kepada rakyat untuk membina rakyat dan sekaligus memberikan bibitnya. Jadi bukan saja kami buat programnya lalu kami lepas, tapi kami punya pola membina dari mulai merangkak, berdiri, berjalan, sampai berlari, sampai menghasilkan, dan tadi tidak akan kami lepaskan sampai kami selesai menjabat kalau Tuhan izinkan. Pak, tapi memungkinkan tidak? Karena tanah di Jakarta selain mahal juga semakin sempit. Jadi orang lebih butuh rumah daripada butuh tanaman. Saya beri contoh, mari kita lihat ke Kampung Bayam. Kampung Bayam sudah betul-betul menjalankan
Dan nanti Kampung Bayam akan saya jadikan prototipe untuk diikuti kampung-kampung yang ada di Jakarta yang lainnya. Kampung Bayam sudah berhasil. Makanya kenapa dibilang Kampung Bayam? Karena mereka mampu menjalankan pangan mandiri. Sementara itu, calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung berjanji akan membantu membangun fasilitas dan promosi agar pasar grosir Tanah Abang tidak kalah dengan penjualan online. Sedangkan calon wakil gubernur nomor urut 3 Pilkada Jakarta Rano Karno berjanji akan membangun hunian dengan harga terjangkau. Ini saya sudah ke Tanah Abang dan saya melihat persoalan utama di Tanah Abang selain lawan dari online yang begitu luar biasa adalah fasilitas, tempat dan sebagainya memang perlu dibantu oleh pemerintah Jakarta, promosi dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kalau itu dilakukan, kami yakin dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini memang sedang menghadapi tekanan, maka pasar Tanah Abang sebagai pusat grosir terbesar Asia Tenggara pasti akan bisa dibangkitkan kembali. Sehingga dengan semangat itu kami meyakini bahwa promosi itu menjadi penting seperti hal-hal yang juga diusulkan oleh calon yang lainnya. Oke, memang Jakarta ini tidak bisa cara lain kecuali vertikal. Itu dulu konsep awal. Kalau kita paksakan dengan bangunan tapak, Jakarta nggak akan pernah selesai menyelesaikan problematik tentang hunian. Nah, memang tapak ini kan banyak jenis. Ada rusunawa, ada rusunami. Kalau kita naikin lagi ada kondominium, naik lagi ada apartemen. Itu beda-beda, Mbak. Nah, tentu harus kita ciptakan adalah segmen mana harus kita ciptakan. Nah, tentu pemerintah daerah harus fokus kepada segmen memang sanggup untuk membeli hunian ini. Nah, jadi itulah pendekatan kami bahwa kita akan melakukan banyak sekali pembangunan di daerah yang urban. Karena apa? Kita akan menggunakan fasilitas atau lahan-lahan yang memang milik Pemda. Misalnya tadi dikatakan kecamatan, kelurahan, kita bangun ke atas. Nah, itu di bawahnya kantor kecamatan, kemudian lantai 2-3-nya bisa menjadi pasar, atasnya baru pemukiman. Nah, jadi itulah salah satu solusi, memang bukan satu-satunya solusi, tapi harus dimulai. Kalau tidak, kita akan segera akan begini-begini saja. Mungkin itu. Ya pemirsa, serbuan ribuan ekor tikus ini menggegerkan warga Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ya, ini studio akan segera kembali dengan informasi lengkapnya. Pemirsa, 3 pelaku perampokan minimarket di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diringkus Satreskrim Polres Metro Bekasi. Satu pelaku ditembak petugas karena selalu mengancam korbannya dengan senjata tajam. Tiga pelaku perampokan minimarket di kawasan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tak berkutik saat dibekuk Satreskrim Polres Metro Bekasi. Salah seorang pelaku ditembak di kaki oleh petugas. Akibat setiap aksinya selalu melukai korbannya dengan senjata tajam. Dalam melancarkan aksinya, pelaku yang beraksi secara berkelompok mengancam kasir minimarket dengan senjata tajam jenis golok. Pelaku kemudian menguras uang 14 juta rupiah serta puluhan bungkus rokok. Usai menguras barang berharga dari dalam toko, para pelaku selanjutnya kabur melarikan diri. Uang hasil merampok digunakan pelaku untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk bermain judi. Para pelaku telah melancarkan aksinya di 12 minimarket di berbagai daerah, di antaranya Bekasi, Karawang, hingga Bogor. 3 tersangka ini banyak melakukan aksinya di wilayah Kabupaten Bekasi. Ada 9 laporan polisi dimulai dari 14 Juli 2023 sampai 18 April 2024, dan yang kemarin 17 Oktober. Dari pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 1 sepeda motor, helm, serta 2 jenis senjata tajam jenis golok.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam pasal 265 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Pemirsa, seorang perempuan nekat mencuri tas milik jemaah yang tengah sholat subuh di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku di Masjid Baitul Mukminin ini terekam kamera pengawas. Rekaman kamera pengawas masjid ini menunjukkan detik-detik saat seorang pencuri beraksi di dalam Masjid Baitul Mukminin di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku tampak gelisah dan mengamati situasi sekitarnya. Setelah memastikan seluruh jemaah fokus salat subuh, pelaku kemudian mengambil tas korban dan membawanya ke bagian belakang. Pelaku mengambil uang tunai senilai Rp200.000, kemudian kabur. Aksi pelaku ini terbilang nekat, lantaran beraksi di saat situasi tengah ramai oleh puluhan jemaah yang melaksanakan sholat subuh. Setelah dia buka tasnya, ambil dompet, baru ambil uangnya 200.000, dia kasih kembali lagi itu tas di belakangnya itu jemaah yang diambil. Setelah itu dia keluar. Korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap karena meresahkan para jemaah masjid. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusfid, iNews melaporkan. Nah, ini lagi-lagi menjadi pengingat kita semua ya, pemirsa, bahwa di tempat yang kita rasa paling aman sekalipun di rumah ibadah ini ternyata perilaku aksi kriminalitas juga mengancam keselamatan kita dan juga barang-barang kita ya. Betul, lagi-lagi kita harus aware ya, harus hati-hati dan harus sadar bahwa sekitar kita juga ada orang-orang berbahaya yang kita nggak tahu sebelumnya, yang kita cuma kayak yaudah pasrah aja gitu kan, karena tadi Gede bilang berada di tempat yang kita pikir aman ya. Betul, mungkin solusinya kalau kita bawa tas, ada barang berharga ketika sholat itu mungkin taruh di depan. Tadi di samping, betul. Di samping, tapi ketika taruhnya mungkin di depan ya. Iya, mungkin khusyuk beribadah, jadi tidak terasa bahwa barangnya ini diambil orang. Sebaiknya mungkin di depan, bagian depan ya. Betul, ini juga sehingga jadi pelajaran terhalang tubuh dan bisa terawasi dengan baik. Betul sekali. Nah pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pohon berukuran besar di parkiran tempat wisata Farmhouse Lembang, Kabupaten Bandung Barat tumbang dan menimpa sejumlah kendaraan milik wisatawan. Ya, pohon tumbang meski tidak ada hujan dan angin sebelumnya. Inilah kondisi pohon berukuran besar yang tumbang menimpa 9 kendaraan milik wisatawan yang terparkir dalam tempat wisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Secara tiba-tiba pohon besar tumbang tanpa ada hujan dan angin. Beruntung lokasi parkiran pada saat itu sedang kosong, namun 4 kendaraan mengalami rusak berat dan 5 lainnya rusak ringan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Diketahui kawasan Lembang beberapa hari terakhir mengalami hujan dan juga angin kencang. Jadi tiba-tiba terjadi begitu saja. Memang pada saat ini kondisi tidak ada angin, tapi memang sudah beberapa hari terjadi hujan di daerah Lembang. Yang ini musibah ya, jadi yang memang hal yang tidak terduga, tapi segera kami tanggulangi. Pasca terjadinya pohon tumbang, aktivitas wisatawan kembali normal dan rencananya pengelola bertanggung jawab ganti rugi terhadap kendaraan milik korban yang rusak parah. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, heboh warga Dusun Cibatu, Desa Kuta Makmur, Kecamatan Tirta Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, digegerkan dengan serbuan ribuan ekor tikus. Ya, tikus-tikus ini masuk hingga ke dalam rumah dan membuat warga terganggu. Begini, yuk ramai. Viral, ribuan tikus berdatangan dan berjalan masuk ke dalam perkampungan di Dusun Cibatu, Desa Kita Makmur, Kecamatan Tirta Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Berlarian, tikus-tikus ini bahkan hingga memasuki rumah warga, bahkan masuk hingga ke masjid setempat.
Kedatangan ribuan ekor tikus membuat warga ketakutan. Apalagi serbuan tikus dari sawah ini masuk ke perkampungan penduduk baru pertama kalinya terjadi. Diduga serbuan tikus ini karena tanaman padi sudah dipanen dan disimpan di dalam rumah. Akibatnya tikus-tikus ini mencari makan masuk hingga ke dalam rumah. Lagi tidur, dibangunin sama si bapak ini, bapak wakil. Bang udah, cina, lo baberi, tabesi kanan buah, cina gitu. Terus saya bangun, iya banyak tikus. Iya, itu jumlahnya berapa, ratusan, ribuan? Banyak banget ya. Setiap musim itu Pak seharusnya ketika kita udah selesai olah tanah, udah rapi, petani itu harus melakukannya seperti tadi kalagumarang atau gerobokan gitu. Jadi di mana ada sumber-sumber serangan, disitulah gitu ada populasi tikusnya. Warga sempat berusaha mengusir dengan berbagai cara, hingga dengan pengasapan, namun tak membuat tikus-tikus itu pergi dari perkampungan warga. Untuk itu warga meminta Dinas Pertanian Kabupaten Karawang turut membantu melenyapkan tikus-tikus ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya bisa jadi ini hama ya sepertinya ya. Tapi nggak tahu nih apakah hanya... Pemirsa, 82 orang tewas akibat badai tropis Trami yang menerjang Filipina. iNews Studio akan segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, kini kita beralih ke informasi kuliner. Ini ada kita semua ya? Betul, ini ada rekan kami yang kebetulan jalan-jalan ke luar negeri. Pemirsa, nice. Iya, jika Anda sedang berlibur ke Riyadh, Anda ingin mencoba kuliner setempat, tak perlu lelah untuk berkeliling kota. Ya, karena ini ada aneka kuliner khas Timur Tengah dan berbagai negara berkumpul dalam gelaran Riyadh Season di Riyadh, Arab Saudi. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus penutup jumpa kita di iNews Today hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Setelah ini Anda bisa menyaksikan program iNews Siang bersama rekan kami Diandra Mukni dan Davi Pratama. Saya Gede Satria pamit undur diri dan rekan saya. Saya Ayana Pos pemirsa, terima kasih, selamat beraktivitas. Sampai jumpa esok di jam yang sama. Have a great day. Bye-bye. Bye-bye. Apa yang Anda cari jika berkunjung ke sebuah negara? Ya, bisa jadi kuliner adalah salah satunya. Tak perlu lelah berkeliling kota untuk berburu kuliner khas Timur Tengah di Riyadh, Arab Saudi. Dalam gelaran Riyadh Season, beragam kuliner dari berbagai negara termasuk Timur Tengah tersaji di sini. Nah, ada salah satu makanan yang menarik perhatian saya, yaitu balela. Balela adalah salad khas Timur Tengah yang berisi kacang-kacangan dan sayur. Nah, ini moment of truth, kita akan nyobain si salad namanya balela. Kayak gimana rasanya ya? Coba. Dikirain manis, ternyata asin, asam. Ini surprise sih. Sumpah, kirain manis, ternyata asam dan asin. Kayak lauk. Tidak hanya makanan, ada juga minuman khas Timur Tengah yang tak kalah unik. Nah pemirsa, ada yang menarik, saya jalan-jalan di sini ternyata ada yang jual jus blueberry, tapi yang jual mas-mas seperti ini. Jadi ini katanya sih bukan dari Arab, tapi dari Suriah gitu ya. Kita coba ya. One please. Wow. Woo. Very nice. Very nice. Thank you. Oke, thank you sir. Nah ini kita coba ya jus blueberry-nya kayak gimana. Apakah asam atau manis? Oh, manis asam sedikit, tapi memang rasanya kuat banget, strong. Jadi saturated gitu rasanya. Enak, dingin, manis, seger. Mantap. Kegiatan Riyadh Season adalah bagian dari program Global Harmony untuk merayakan keragaman budaya.
Kegiatan ini digelar Kementerian Media Arab Saudi selama 46 hari dengan menampilkan 9 kebudayaan dari 11 negara. Dari Riyadh, Arab Saudi, Brema Natanaya, iNews melaporkan. Berkeliling kota.